Selamat pagi Om Sulis. Pagi. Iya, gimana? Sesuai janji saya kemarin waktu mau masuk ke CAO kemarin, pendaftaran kemarin kan saya janji kalau mau operasi, hari sebelum operasi saya orientasi dan kita ketemuan. Sebetulnya saya di sini pengen mengetahui sebetulnya apakah yang Bapak rasakan pada saat ini, pada saat besok mau operasi nih. Oh, ya. Yang saya rasakan sebenarnya ini ya banyak yang Pak ya. Saya merasa bahwa ada rasa cemas karena saya mendengar keberhasilan dari operasi yang akan saya lakukan juga di luar itu banyak yang tidak berhasil gitu. Tapi bagaimanapun juga saya harus nyari ini kan pengobatan di mana saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat di rumah, apalagi saya sebelum sakit saya bisa melakukan aktivitas sebagai seorang kepala rumah tangga yang bisa mencari nafkah, saya bisa menghidupi keluarga saya, di mana sekarang saya tidak bisa melakukan hal itu karena kondisi saya gitu. Saya kan juga cemas dan merasa bahwa saya itu kurang berharga juga ya, soalnya saya tidak bisa lagi menjalankan aktivitas saya seperti dulu sebagai seorang kepala keluarga gitu. Dan juga saya sebagai seorang pekerja, saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya yang sebelumnya gitu. Jadi Bapak tuh shocknya itu pada waktu divonis suruh operasi, apa mulai kena serangannya itu Pak? Saya merasa shock itu pada waktu saya waktu serangan. Saya merasa bahwa saya sudah susah untuk beraktivitas dan apalagi saya harus operasi. Apakah tidak ada alternatif yang lain? Katanya ya setidaknya inilah jalan yang harus saya jalani, harus operasi ya. Saya shock juga gitu. Terus yang saat ini menjadi support Bapak untuk menjalani operasi yang paling besar siapa kira-kira? Yang paling besar saat ini ya keluarga saya ya, termasuk istri saya, terus anak-anak saya, dan dari dari sisi teman dan pekerjaan saya di kantor saya, ada dari kepala pekerjaan saya untuk untuk melakukan pengobatan dulu gitu. Jadi saat ini posisinya Bapak di kantor nggak bekerja tapi dirumahkan, terus suruh cari pengobatan dulu. Iya, saya dari kantor. Tapi gaji tetap ya? Gaji dipotong tidak sepenuhnya, ya? Pak. Jadi secara umum kalau misalnya kalau kita rata-rata nih Pak, kalau kita rata-rata atau kita rentang antara 1 sampai 10 itu cemasnya Bapak sekarang untuk menghadapi operasi besok berapa kira-kira? Ya kalau kemarin bisa sampai 10. Sampai 10 ya. Sekarang karena ada banyak support yang membantu ya mungkin berkurang ya Pak gitu ya. Tapi saya masih cemas Pak. Ya, kemudian kalau apa yang Bapak cemaskan sebetulnya? Apakah operasinya, apakah alat-alatnya, apakah setelah operasinya gitu Pak? Yang saya cemaskan ya mungkin bisa mencakup semuanya ya Pak ya, dari prosedur operasi, terus dari keberhasilan operasi nanti seperti apa, saya juga takut juga Pak. Jadi saya cemas Pak. Kalau di rumah gimana tuh Bu? Kalau di rumah tuh kira-kira Bapak ini, Ibu sering mendukung Bapak untuk cari pengobatan operasi ini sampai operasi ini besok akan direncanakan. Terus apakah selama ini pekerjaan yang biasanya Bapak kerjakan, Ibu kerjakan, membantu gitu Bu? Jadi setelah sama dokter saat berobat kan Bapak harus operasi. Nah setelah itu ya Bapaknya cemas kan, jadi sampai malam pun suka tidurnya pun terbangun gitu. Karena memang ya namanya mau operasi kan kita nanya-nanya ya Pak ya, ke temennya, ke tetangga lah gitu dengan kabar yang tadi Bapaknya ceritakan itu. Nah sama saya memang cemas betul gitu dengan divonis untuk operasi gitu. Jadi gimana ya, kalau duduk sendiri juga Bapaknya langsung mikir gitu, mungkin ya mikir karena mau operasi itu gitu Pak. Mikirnya cemas apa minder tuh Bu
kira-kira? Cemas karena Minder juga di rumah biasanya yang angkat-angkat galon segala macam kan biasanya dulu bapak. Ya kan? Tapi dengan pernah serangan itu jadi merasa takut. Nanti kalau saya ngangkat-ngangkat barang ini, kalau nanti saya terjadi serangan lagi terus itu gimana gitu. Nah itu juga mempengaruhi juga gitu. Aktivitasnya pun jadi terganggu gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi kemarin pada waktu masuk saya bapak kita janjian ketemu hari ini, kita sebenarnya cuma mau ngasih tahu aja sih sebetulnya Pak bahwa operasi ini memang sebetulnya sangat perlu pada kondisi serangan seperti bapak kemarin dengan 3 sumbatan yang sangat total, maka nanti akan dilakukan operasi oleh dokter-dokter kami sudah berpengalaman. Ya kalau dibilang angka keberhasilan di rumah sakit kami itu 98% ya. Yang 2% itu ya memang ada kejadian tapi tidak semuanya. Jadi untuk selanjutnya nanti setelah operasi saya sendiri akan mendampingi Bapak untuk mengkomunikasikan Bapak, mengorientasikan Bapak pada alat-alat, membangunkan Bapak supaya sadar nanti, kemudian syukur-syukur dalam waktu cepat kita bisa cabut selang nafasnya supaya Bapak nanti cepat beraktivitas. Jadi secara umum nanti orang operasi itu operasi hari ke operasi, kemudian 4 jam sadar, kemudian kita akan cabut selang nafasnya, kemudian jam ke-6 sudah makan. Nanti hari ketiga setelah pindah ke intermediate, Bapak bisa latihan jalan. Ada rasa nyeri juga, tapi itu tidak perlu menjadi kecemasan Bapak bertambah karena itu sudah kami berikan anti nyerinya Pak. Itu jadi saya berharap nanti pada pertemuan selanjutnya, nanti pada saat saya mendampingi Bapak di ruang intensif untuk melakukan pencabutan selang nafas dan yang lain-lain, nanti mudah-mudahan Bapak lebih termotivasi lagi bahwa kita memberitahukan bahwa orang kena serangan jantung ketika dioperasi bypass, jantungnya dimudahkan lagi 10 tahun. Artinya apa? Artinya kapasitas jantung Bapak sudah diberikan kemudahan seperti 10 tahun yang lalu. Sehingga nanti juga mungkin saya akan bicara dengan bosnya Bapak atau kita berkonsultasi, bosnya Bapak berkonsultasi, kita akan berikan arahan bahwa orang sakit jantung itu bukan orang yang invalid, bukan orang yang cacat, tapi orang yang dimudahkan jantungnya sehingga mempunyai optimalisasi bisa beraktivitas kembali. Mungkin ada pembatasan di 100 hari pertama karena itu pemulihan tulang pada saat dibelah dadanya. Seperti itu. Gitu. Jadi nanti yang penting Bapak malam ini persiapannya cukup, tidur yang cukup, puasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh suster di sini. Kemudian nanti minum obatnya apa, kemudian yang lain-lain silahkan Bapak ikuti. Pada saat Bapak mohon izin Ibu, besok pada saat Bapak mau ke kamar operasi, Ibu ngantar sampai ruang pintu perantara, kemudian usahakan untuk memberikan support yang paling baik, kemudian berdoa yang cukup. Kalau anak-anak misalnya udah dewasa boleh dibawa untuk ketemu bapaknya. Ini jenisnya operasi besar, semua harus pasrah. Bapak pasrah, Ibu pasrah, nanti kita akan melihat hasilnya setelah operasi. Karena apa? Karena nawaitunya, karena tujuan Bapak berobatnya sekarang lebih besar daripada rasa sakit yang mungkin Bapak rasakan dulu waktu serangan. Tapi itu tidak berlangsung lama karena setelah operasi mungkin jantung Bapak kembali muda 10 tahun, kemudian serangan itu tidak ada lagi sehingga nanti Bapak bisa beraktivitas kembali. Kira-kira gitu Pak ya. Ya, jadi nanti Pak, boleh nggak tanya? Boleh. Besok kan operasi, kan diantar, anak ikut ngantar. Boleh nggak kakaknya, bapaknya itu ikut ngantar? Karena bapaknya sangat dekat dengan kakaknya. Oh boleh. Jadi yang kami izinkan untuk mengantar sampai ruang persiapan itu adalah istri atau suaminya, kemudian anak kandung, kemudian saudara kandung atau orang tua kandung. Jadi keluarga inti dari Bapak ini biar besok lebih semangat menjalani operasinya, semua keluarga boleh, yang keluarga inti. Tapi yang bangsa tetangga atau
paman atau yang orang-orang tidak terdekat dengan Bapak disarankan jangan terlalu banyak berkumpul karena takut memberikan penularan infeksi Bu dari luar. Ya, gitu ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan besok operasinya lancar, besok kita ketemu di ruang ICU, nanti saya akan jelaskan kembali, saya akan bimbing Bapak bangun dari bius, kemudian kita akan melatih, menyapih Bapak untuk lepas mesin-mesin semuanya, kemudian mudah-mudahan secara teori kami di sini secara prosedural bahwa operasi hari Senin besok, hari Senin sudah pulang, atau hari Sabtu Pak, hari ke-5 atau hari ke-7 sudah boleh pulang dengan aktivitas terbatas. Ya, Pak. Itu ya, gitu ya Pak ya. Semangat ya Pak ya. Terima kasih, sampai ketemu besok Ibu ya, selamat Ibu ya. Terima kasih, besok ketemu, sehat terus ya Pak ya. Pak. Kita mau campurkan nafas ya. Nah ya, gimana? Hilang kan? Kemarin sematnya hilang kan? Iya, ini enggak begitu sakit lah kalau kita ikuti nafasnya gitu. Ya, jadi kita hari ini sedang selang nafas, terus nanti Bapak bisa nafas sendiri, nanti kalau sudah waktunya dimakan juga dimakan ya. Jadi semua keluarga kemudian sudah melihat kalau di sini semuanya ada di depan ya. Jadi tangannya di depan sudah ya, artinya kepal-kepal. Jadi sakit yang di sini kan udah nggak ada kan, sudah kan ya. Ya dulu ya, ini sakitnya, tapi yang dari dadanya udah hilang. Nah, jadi itu Bapak sudah normal kembali, ya seperti yang pernah diceritakan bahwa sekarang jantung itu dimudahkan lagi 40 tahun jantungnya. Nanti setelah tulangnya pulih 100 hari Bapak bisa balik lagi kerja, ya. Jadi bisa balik kerja, terus nanti Bapak bisa normal lagi. Jadi apa yang kemarin Bapak makan, yang Bapak merasa nggak berguna karena sakit-sakitan terus, sekarang sudah nggak ada lagi, ya. Nah, jadi setelah ini, setelah dari itu nanti Bapak keluar ke masjid, ya. Jadi keluar ke masjid, terus nanti kita akan aktivitas kembali. Hari itu kita sudah melakukan jalan. Nanti siang ini sudah boleh makan ya, sudah normal kembali semua, ya, sip ya. Nah, coba angkat tangannya. Oke, tangan di dada, kemudian batuk kan? Batuk kan ya, latihan batuk ini. Ya, seperti ini nanti pas batuk harus batuk, karena ada riak-riaknya di dalamnya, batuk bisa. Nah, gitu ya. Bacakan dulu alat-alatnya ya buat yang selang nafasnya ya. Iya, tapi itu yang bisa. Tutupnya. Nah, kencang kan? Pelan yang bagus ya, kemudian kita batukkan kali-kali batukkan dulu. Jadi nggak usah khawatir lagi, semua operasinya sudah dijalankan, semua bagus. Nanti tinggal pemulihan ya, nanti pas pemulihan kita ketemu lagi
lagi di ruang rehab ya. Kita jalan bareng, kita latihan jalan, nanti Bapak kembali aktivitas seperti zaman muda dulu Bapak 10 tahun yang lalu ya. Batukkan Pak. Nafas biasa, nafas biasa, nafas biasa. Sekali lagi ya Pak ya. Buka mulutnya. Masukkan Pak. Udah buang riaknya, buang riaknya. Mikem buang riaknya. Nah, lihat. Nah. Kumur dulu Pak. Kumur dulu Pak. Kumur, jangan ditelan. Kumur. Nah. Mikem Pak ke depan, muka tak sedot. Mikem ya, betul. Lagi, pemberiannya lagi. Ya, dudukkan. Ya. Nafas biasa. Napasnya enak. Ada yang khawatir lagi enggak kan? Buka matanya, ya ke saya. Pelan lagi, Sudah. Nafas yang enak. Tarik nafas dalam, tiup. Nafas dalam. Kita kemarin, kita tarik nafasnya dalam, buka matanya lebar. Matanya lebar. Rasanya gimana? Gak enakan ya? Udah gak deg-degan lagi. Buka matanya lebar. Udah gak deg-degan seperti kemarin enggak? Besok tinggal latihan. Hari ketiga setelah latihan jalan kita rehab ya. Rehab yang semangat. Semua kita nanti kembali kerja seperti waktu kemarin di rumah ya. Nah ya. Sekarang habis dikasih pelan nafasnya, Bapak istirahat dulu. Nanti waktunya ini dikasih minum ya. Waktunya makan Bapak nanti makan dulu ya. Semua bisa Bapak lakukan, tidak keluar dari kewajiban lagi ya. Semua bisa boleh, semua bisa kembali seperti awal dulu ya. Ya, istirahat dulu ya Pak, tidur ya. Ya oke.
Nah, Pak istirahat dulu, tidur, nanti kalau waktu tidur saya bangunkan untuk minum. Ya. Selamat pagi Pak Sulis. Selamat pagi. Oh, udah seger nih, udah mau pulang ya. Pak, Iya, duduk Pak. sini Pak. Silahkan duduk. Gimana? Udah mau pulang nih katanya? Iya Pak, ini Pak. Hari ke-5 ya? Iya, Mau pulang ya? 5 Pak, ini Pak. Terus apa perkembangan 5 hari ini dari Bapak coba? Yang saya rasakan ini ya jauh lebih baik ya, meskipun saya masih ada nyeri-nyeri bekas operasi di dada, tapi yang nyeri seperti serangan sebelumnya itu saya rasa sudah nggak ada ya, dan jauh lebih lega gitu Pak. Terus saya jadi udah beraktivitas jalan sana kemari, mengikuti tahap rehabilitasi. Terus dari ini kepala bos saya tadi sudah kesini, katanya udah ketemu Bapak. Iya, betul. Jadi betul. bos tadi kepala kantor Bapak udah ketemu, kita ngobrol banyak juga tadi, kita jelaskan. Nah, itu juga memberikan support nih Pak kepada saya supaya saya segera lebih baik gitu kan. Saya bisa beraktivitas dan bekerja kembali Pak. Jadi saya lebih semangat Pak gitu. Gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan waktu saya malam datang itu Pak, yang Bapak sebelum operasi itu, kira-kira gimana? Oh, ya ini kecemasan saya yang saya ungkapkan kemarin itu jauh lebih lebih berkurang ya Pak ya. Jadi setelah saya merasakan, saya mendapatkan hasilnya, jadi saya lebih percaya diri dan lebih semangat juga Pak. Jadi cemas saya jauh lah Pak dari sebelumnya. Gitu. Kalau orang Betawi bilang plong gitu ya Pak ya? Iya gitu Pak, saya lebih lega Pak. Oh, lebih lega gitu, jadi lebih lega. Kemudian kalau misalnya tentang pekerjaan kan tadi Bapak udah bicara dengan kepala kantor Bapak. Terus kira-kira pendapat Bapak tentang kesempatan yang ditawarkan oleh kepala kantor gimana? Ya ini Pak, jadi saya diberikan kesempatan untuk setelah pulih dari ini saya bisa bekerja lagi. Jadi saya merasa lebih dihargai ya Pak ya. Jadi diberikan kesempatan lagi setelah saya nanti sehat, sembuh, saya bisa bekerja lagi seperti semula Pak. Itu luar biasa. Jadi ya untuk selanjutnya sih gini Pak. Jadi kan hari ini hari ke-5 pulang, Bapak kan hari ini baru rehab yang kedua ya kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Jadi kami lebih menyarankan, mungkin Ibu lagi ngurus administrasi ya, nanti Ibu tolong dikasih tahu juga bahwa yang paling penting adalah manajemen setelah operasi ini Pak. Jadi Bapak tetap lanjutkan nanti dilanjutkan untuk rehabilitasinya sampai 12 kali sesuai program rehab, kemudian kontrol sesuai dengan jadwal kontrol yang ditetapkan. Terus kemudian kalau ada keluhan-keluhan lagi seperti yang kemarin yang kira-kira Bapak membuat Bapak nggak nyaman di rumah atau membuat khawatir di rumah, Bapak kalau nggak sempat ke sini, Bapak minta pertolongan dulu di layanan kesehatan terdekat dulu. Iya, Pak. Setelah diperiksa mereka menyatakan bahwa Bapak memang serangan kembali atau memang terjadi keluhan yang sama, Bapak bisa langsung minta dirujuk ke sini. Iya. Ya, saya sih berharap semua baik, nggak usah balik lagi ke sini. Kita baliknya nanti ketemunya di mall aja. Siap. Jadi Bapak tetap Bapak aktivitas normal. Nanti setelah rehab, orang rehab akan menentukan, oh raport Bapak sekarang di MET 3,6 bisa jalan sampai 5 kilo nih. Iya, Pak. Atau beberapa pasien juga sampai sekarang yang suka naik gunung, yang suka menyelam, setelah operasi bypass juga masih bisa melakukan Pak. Karena yang seperti saya bilang kemarin, orang kena serangan di bypass itu bukan orang cacat, tapi orang yang lebih baik lagi. Jadi kayak bos tadi Bapak bilang, bos Bapak juga kita kasih tahu bahwa orang yang sudah dioperasi bypass itu bukan orang cacat, bukan orang invalid, tapi orang yang dimudahkan sehingga angka produktivitasnya lebih baik lagi sebetulnya. Itu
yang kemudian disampaikan ke Bapak sebagai bentuk penghargaan pekerjaan Bapak yang dulu, kemudian Bapak bisa diangkat kembali di sana, bekerja kembali setelah dirumahkan beberapa saat, pengobatan Bapak selesai. Baik, Pak. Nah, jadi Bapak pengobatan selesai, silahkan nanti Bapak kembali. Bapak kembali menjadi orang sehat, kemudian kembali menjadi orang produktif, dan Bapak akan menjadi corong dari kami untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar Bapak bahwa ini bisa diobati, bahwa ini nggak cacat. Jadi semua orang yang saat ini mengalami serangan di rumah, mengalami keluhan seperti Bapak, itu bisa Bapak jelaskan kembali sehingga mereka mau berobat. Iya, Pak. Ya, kita menemukan Bapak kemarin sangat cemas, kemudian merasa nggak dihargai di kantor karena suruh berobat. Itu timbul karena memang kondisi saat itu. Tapi setelah operasi ini, saya berharap Bapak sangat mengalami kemajuan cepat sehingga kedepannya Bapak bisa lebih produktif lagi. Iya, gitu. Pak. Gitu Pak. Iya, Pak. Ya, jadi semangat terus ya Pak. Semangat Pak, saya terima kasih sekali Pak. Nanti setelah Ibu urus administrasi selesai, salam buat Ibu, salam buat anak-anak, Bapak Pak. pulang sehat terus ya Pak ya. Baik, Pak. Jangan sampai balik lagi sini. Amin, Ya. Oke. Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Saya Makasih. latihannya teruskan dulu, tapi seperlunya dulu ya. Siap, Oke, Pak. terima kasih ya Pak Ya, ya. Pak. Selamat siang ya. Siang, Pak.